1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Selamat pagi Indonesia. Pagi bisa. Silakan duduk anak-anak. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa agar kita diberi kemudahan oleh Allah dalam mempelajari semua ilmu Allah. Ya, kami persilakan ketua kelas. Teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik anak-anak, sebelum pelajaran Bapak akan mempresentasi kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Baik, sebelum pelajaran Pak Khalid akan mempresentasi kehadiran pada pertemuan kali ini 10 12 TKJ 3. Aan Fitriansyah, Adinata Zoria, Natasha Dewi, Rahman Endi. Oh, tidak hadir. Ya, sakit ya? Sania Akila Sudiarta. Baik. Ya. Yang terakhir Elisha Dwi Ratna. Ya. Baik anak-anak, teman kita yang hari ini tidak langsung karena sakit, kita doakan semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana kabarnya anakku kelas 12 TKJ 3? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Baik anak-anak, untuk memberi semangat yang lebih pada kita sebelum pelajaran, mari kita nyanyikan lagu yang mungkin bisa mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan oleh organ tubuh kita kelak nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jelas ya yang ada di belakang ya? Oke, hitungan 1 sampai 3 semuanya ikut bernyanyi. 1, 2, 3. Matamu yang mungil jagalah Liplok. Jangan sampai melihat yang salah Liplok. Karena Allah yang Esa pasti melihat kita. Matamu yang mungil jagalah Liplok. Tanganmu yang mungil jagalah. Jangan sampai perkenankan salah.
ini, Bapak akan memperlihatkan video. Silakan kalian amati kemudian tanggapi. Dalam kegiatan apresiasi pada hari ini, Pak Khalid punya sebuah video yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Kita ikuti bersama. Ini dari situ ya. Oke ya. Bapak, pencuri Tuhan, kejar, cepat. Ini berbuat apa? Yang itu adalah karyawan ya. Nanti saya Terima kasih. Lihat tuh, bagaimana? Gak kasihan kamu sama saya. Kamu kan tidak tahu kok. Tiba, kasih. Jangan kita itu. Jangan kamu. Kalau kalian tidak makan Pak kalian. Ayah, ini dompet orang yang tadi ketinggalan. Masih ada nggak? Pak, dompet Pak. Kasih Pak. Ayah Anda mengalami sakit kritis dan dia harus menjalani perawatan beberapa minggu depan. Saya 10 tahun yang lalu, saya suruh ayah kamu kejar si pencuri itu. Justru ayah kamu tolong dan jaga dia. Dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk tidak bisa jaga kamu dan ayah kamu. Ayah kamu itu sangat baik. Jadi selalu ada kebaikan untuknya. Ini kamu terima. Kamu dan ayah sudah sangat berani di keluarga. Terima kasih. Karena ayahmu sudah menjaga toko dengan baik. baik anak-anak. Setelah memperhatikan video tadi, kira-kira bagaimana perilaku seorang karyawan pedagang buah naga? Bagaimana? Sangat terpuji ya, sangat terpuji. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa hikmah atau apa nilai pesan dari video tersebut?
kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan. Baik tidak tadi sikapnya karyawan tadi? Baik, Pak. Kemudian bagi pemilik itu, jeragannya lagi gimana? Juga baik. Andai kan ini sama gimana? Misalnya kamu mengejar pencuri, ternyata dia mengatakan kalau saya belum makan Pak, kamu gimana dulu? Kasihan ya, seperti yang dilakukan karyawan tadi, tidak menangkapnya, justru dia menolongnya, kemudian memberikan uang. Ingat anak-anak, dalam video ini kita diajari sebuah nilai kebaikan dalam kehidupan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan pula kepada kita. Maka dari itu, jangan pernah mengabaikan perbuatan baik kepada siapapun. Pasti kebaikan itu akan kita dapatkan keberkahannya di kemudian hari. Baik anak-anak. Nah, dari video ini maka Pak Khalid nanti akan menjelaskan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Apa? Meraih kasih sayang Allah dengan ihsan. Baik. Pada pembelajaran kali ini, salah satunya kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah yaitu anak-anak nanti akan membaca Al-Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dari ayat-ayat tersebut tercermin pesan bahwa kita harus melakukan kebaikan dengan siapapun. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya adalah anak-anak nanti mempresentasikan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik terhadap sesama manusia sebagai pesan Al-Quran surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak di antaranya adalah anak-anak mampu membaca Al-Quran surat Luqman ayat 13-14 dan mampu membaca surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid serta makharijul huruf yang benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah anak-anak mampu mempresentasikan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada siapapun sebagai pengamalan Al-Quran surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, dalam pembelajaran kali ini Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, nanti kita akan diskusikan pembelajaran kita pada kali ini dan anak-anak saya minta untuk aktif mencari informasi terkait dengan materi pembelajaran. Baik anak-anak, hitungan 1-3 anak-anak saya persilakan untuk membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan membentuk kelompok. Jangan sampai ada yang membelakangi Pak Khalid. Paham ya? Semuanya akan seperti letter U begitu. Ya, silakan. Bisa diangkat kursinya. Ya. Di sini kelompok 1, ya kelompok 1, 2, 3, 4.
Baik, kelompok berapa ini? Coba untuk V. Nanti aku baca kemudian ada yang Coba sik. Iki ke apa? Berkelompok di gambar tadi. pokoknya aktivitas masing-masing kelompok direkam kita. Maksudnya kalau saya membaca, anak-anak menirukan, kemudian Pak saya mau membaca. Oke, silakan. Gitu ya. Oke. Oke, siap ya. Baik. Baik, anak-anak. Di kegiatan pembelajaran kali ini, masing-masing berada di kelompoknya masing-masing. Ada kelompok berapa? Satu, dua, tiga. Kelompok 4. Nah, yang pertama kali ialah kita mengaji dulu, kita tadarus dulu, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nanti Pak boleh baca, anak-anak menirukan setelahnya. Ya, saya baca sampai selesai, anak kemudian menirukan, dan nanti saya minta salah satu di antara kalian untuk membaca dan disimak oleh yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Kita baca bersama-sama biar hati kita senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang baik. 1, 2, 3 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Adakah yang ingin membaca? Saya Pak, aturan ini dia. Silakan. Bismillah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la
ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Baik, sadaqallahu. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca secara klasikal Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Sekarang kita mempelajari bacaan-bacaan tajwid yang terkandung pada ayat tersebut. Sudah siap? Siap. Baik. Nanti masing-masing kelompok boleh menjawab, mengajukan pertanyaan dulu, kemudian disebutkan hukum bacanya apa, sebabnya apa. Baik. Saya baca dulu, anak-anak perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila. Bacaan? Ya. Bacaan apa? Mat wajib mutasir. Sebabnya apa? Ada matobi di hamzah. Betul. Israila adalah bacaan mat wajib mutasir karena ada matobi yang diikuti dengan huruf hamzah. Saya lanjut. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini. Bacaan? Ya. Alif lam qamariyah. Sebab ya, wabil wa setelah huruf a, setelah al itu ada huruf wawu. Wawu itu adalah huruf qamariyah, maka disebut dengan bacaan apa? Alif lam qamariyah. Bagus, 100 untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Saya lanjut. Wabil walidaini ihsana. Bacaan. Ya. Bacaan mat iwat. Sebab Tanwin fathah baca wakof. tanwin fathah dibaca wakof. Baik. Apabila ada fathatain yang diwakofkan disebut dengan mat iwat. Cara bacanya yaitu dipanjangkan sampai 1,5 alif atau 3 harokat. Ihsana. Nah itu panjang. Gitu ya. Saya lanjut. Wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan min. Ya, bacaan? Idgham biguna sebab tanwin diikuti dengan huruf mim atau tanwin bertemu dengan mim. Ada yang tahu huruf idgham biguna ada berapa? Huruf idgham biguna ada berapa? Ada 4. Apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya gimana Pak? Tanwin dimasukkan ke kata mim dengan ditahan selama 3 harokat atau 1,5 alif. Jadi qalilan minkum. 3 harokat ini qalilan minkum. Ya, 3 harokat. Yang terakhir qalilan minkum wa antum mu'ridun. Bacaan? Ya, bacaan apa? Sukun. Mat aridul sukun. Sebab matobi dibaca wakof. Jadi anak mu'ridun huruf matobinya adalah wawu mati yang diwakofkan atau yang di akhir kalimat itu disebut dengan mat aridul sukun atau panjangnya berapa? 3 harokat atau 1,5 alif. Baik, anak-anak, setelah kita mempelajari setelah kita membaca Al-Baqarah ayat 83 dan juga mempelajari tajwidnya, mari kita pahami ayat tersebut dengan membaca artinya. Ada yang berkenan membaca artinya? Ya, ada yang berkenan? Ya, Adil lagi. Ya silakan Adil, sambil berdiri nak. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembantu. Oke, terima kasih Adil, beri tepuk tangan yang mulia. Baik, setelah mengetahui artinya, kira-kira ada yang tahu isi kandungan dari Al-Baqarah ayat 83? Saya Pak, silakan. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi karena melalui kedua orang tua. Itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Baik anak-anak, ayat tersebut yang kita baca dan diartikan oleh teman kamu Adil adalah ayat yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Baik itu berbuat baik kepada Allah, berbuat kepada sesama manusia, terutama adalah orang tua, kerabat, fakir miskin, dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Maka jadi intinya Al-Quran surat Al-Baqarah 83 tadi adalah menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik. Baik. Nah, Pak, sejak tadi kok disebut dengan istilah ihsan, meraih ridho Allah dengan ihsan. Apa sih ihsan itu sendiri? Apa anak di sini ihsan? Coba kita lihat bersama. 1, 2, 3. Kata ihsan berasal dari kata hasunah artinya baik. Jadi kalau kita mendengar kata ihsan, berarti itu adalah kata yang mempunyai arti baik. Kalau meraih ridho Allah dengan ihsan, berarti meraih ridho Allah dengan kebaikan. Understand? Yes. Menurut istilah kelompok 2, coba dibaca menurut istilah. Menurut istilah ihsan ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah Allah melihatnya, dan jika ia mampu membayangkan melihatnya, maka bayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya, jadi anak-anak yang dimaksudkan kelompok 2 tadi adalah seperti yang bisa berkata Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa? Beribadahlah, menyembahlah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan jika kau tidak mampu membayangkan bahwa Allah melihat kamu, engkau melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Sehingga apa? Dalam kegiatan apapun, melangkah kemanapun, pasti yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Understand? Yes. Selanjutnya, anak-anak, Bapak ingin masing-masing kelompok mendiskusikan tentang ruang lingkup ihsan. Untuk linknya, Pak Khalid akan share pada anak-anak. Apa itu linknya? Bisa dibuka HP-nya masing-masing, dikeluarkan. Linknya saya share di grup tadi ya, yang grup yang itu loh, sebelah itu ya. Ya, videonya ada link. Ya. Di pause dulu dah. Di Stop dulu. Di stop.